Dalam seri ke-215 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambusi sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Yoko sebagai Empu Renteng, Nonon sebagai Ayu Pupuh, Oki sebagai Tunjung Kuning, Rima sebagai Tunjung Putih, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Empu Bajil merasa kecewa dan marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya Ki Sugata Brahma menjadi sasaran kemarahannya. Pendekar dari lereng Tengger itu segera memerintahkan anak buahnya agar menyergap Ki Sugata Brahma. Tentu saja Ki Sugata Brahma tidak menyerah begitu saja. Dia memberikan perlawanan sekuat kemampuannya. Tapi apalah artinya perlawanan seorang tua, sekalipun dia bekas pendekar. Apalagi sekarang ini Ki Sugata Brahma sudah tidak mempunyai tenaga dalam lagi. Seluruh ilmunya sudah diwariskan pada Sakawuni. Maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, Empu Bajil dan kaki tangannya berhasil merobohkan orang tua itu. Dua setan! Sementara itu di tempat lain, Sakawuni tengah berhadapan dengan Dewi Sambi. Dua orang pendekar wanita itu kini sudah mulai mempersiapkan jurus-jurus mautnya. Sakawuni mempersiapkan jurus-jurus angin lengan seribu, sementara Dewi Sambi sudah mempersiapkan jurus-jurus aji tapak wisa. Apa yang dilakukan perempuan edan itu? Rupanya dia telah menambah ilmunya. Perhatikan dia mempersiapkan jurus-jurus andalannya. Pasti dia telah memperoleh ilmu tambahan dari kakeknya. Tapi jangan dikira aku menjadi gentar. Kalau sampai terkena pukulan aji tapak wisa, dia akan hangus seperti arang. Hai Sakawuni, kalau kau sedikit cerdik, tentu kau mau menyerah di hadapanku. Jangan kelewat sombong, Dewi Sambi. Nanti kau akan mati di atas kesombonganmu sendiri. Aku tahu kau sekarang melengkapi dirimu dengan jurus-jurus maut, jurus-jurus andalan. Tapi jangan terlalu yakin dengan kemampuanmu, Sakawuni. Kalau kau dapat menahan serangan pukulan aji tapak wisaku, biarlah ku sembah telapak kakimu. Ayo Dewi Sambi, jangan hanya pandai berlaga dan bicara. Sekali-sekali ingin juga aku mencicipi pukulan aji tapak wisamu yang terkenal itu. Keparat, setan betina. Kali ini kau akan mampus, Sakawuni. Dewi Sambi terus menyerang dengan ganas sekali. Dia tidak memberikan kesempatan pada Sakawuni untuk berkelit ataupun menghindar. Serangannya datang silih berganti bagaikan samudera pasang. Dalam keadaan seperti itu, Dewi Sambi nampak seperti iblis betina yang haus darah. Dia terus menyerang, terus merangsek. Sambil menjerit-jerit, dia memukul dan menendang. Tapi Sakawuni dapat melayani serangan Dewi Sambi dengan sebaik-baiknya. Karena itu Dewi Sambi nampak semakin penasaran. Tiba-tiba dia melompat mundur. Tangan kanannya diayun-ayunkan ke udara. Dan kemudian secepat kilat dia memburu Sakawuni. Mampuslah kau Sakawuni sekarang. Aji tapak wisa.
Sambi, ada apa dengan dirimu, Sambi? Sambi! Oh, rupanya dia baru saja terlibat pertarungan sengit, Kakang. Sambi! Kakang Bajil. Oh, ada apa dengan dirimu? Mengapa kau pingsan di tempat ini? Kurang ajar. Aku telah menemukan perempuan setan itu, Kakang. Kami sempat bertarung. Sekarang mana dia? Hampir saja aku berhasil membunuhnya, Kakang. Tapi rupanya sekarang dia mempunyai ilmu andalan yang cukup tinggi. Mungkin ilmu itulah yang dulu terkenal dengan sebutan jurus-jurus angin lengan seribu. Kurang ajar. Sial. Sungguh sial nasibku. Sudahlah, Dewi Sambi. Mungkin sekarang ini belum saatnya kau mengalahkannya, Dewi Sambi. Tidak. Aku akan mencarinya. Aku akan memburunya dan membunuhnya. Kurang ajar dia. Sudahlah, Sambi. Kita masih mempunyai banyak kesempatan untuk mencarinya. Tapi sekarang ini rupanya usaha-usaha kita pun harus menemui kegagalan. Iya. Tapi kita tidak perlu putus asa. Suatu ketika, kita pasti akan berhasil membasmi orang-orang yang sengaja merongrong pemerintahan Kediri. Aku masih penasaran, Kakang Renteng. Oh, agaknya kau terluka dalam, Sambi. Iya, kami berdua sempat bertarung beberapa jurus. Aku tidak menyangka dia bisa menandingi ilmu tapak pisaku, Kakang. Dia pun kukira terluka dalam. Tapi sama-sama terluka dalam, Kakang. Apakah luka dalammu tidak berbahaya, Sambi? Kukira tidak, Kakang Bajil. Kukira aku masih dapat mengatasinya. Kalau begitu, syukur. Bagaimana dengan Ki Sugata Brahma, Kakang? Dia sudah mampus. Macan ompong itu sudah tidak ada artinya lagi. Dia memang berusaha memberikan perlawanan, tapi perlawanannya sangat empuk. Dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Dia seperti seonggok kapas kering, dan akhirnya dia binasa di tangan Adi Renteng. Ya, aku sendiri heran. Ternyata pendekar lengan seribu hanyalah tinggal sebuah nama. Kejayaannya di masa lalu sudah lewat. Tapi sekalipun pedang kuningku berhasil membunuhnya, sama sekali aku tidak merasa bangga. Nah, kalau begitu marilah kita kembali ke Jasun Wungkal. Tak ada apa-apa lagi di desa Tanibala ini. Ayo Sambi, naiklah ke atas kudamu. Mari kita berangkat. Aji Tapak Wisa itu. Kalau aku tidak membentengi diriku dengan jurus-jurus angin lengan seribu, kukira tubuhku sudah hangus termakan racun. Rupanya aku terluka dalam. Dadaku terasa sesak. Dewi Sambi hampir saja membunuhku. Untung kakek Sugata Brahma telah mewariskan tenaga dalamnya padaku. Di samping juga telah mewariskan ilmu pukulan angin lengan seribu. Di mana aku sekarang ini? Agaknya aku sudah cukup jauh meninggalkan desa Tanibala. Luka dalamku ini pasti mengandung racun. Kalau begitu, sebaiknya aku ke Bukit Panapihan untuk menemui ibu.
Aku tidak sudi binasa menjadi korban ajian tapak wisa. Ya. Sakawuni memang terluka dalam. Dia benar. Kalau saja dia tidak membentengi tubuhnya dengan ilmu pukulan angin lengan 1000, tentulah dia sudah binasa di tangan Dewi Sambi. Sekarang dia bermaksud pergi menemui ibunya di Bukit Panampihan. Dia terus berkuda meninggalkan kaki Gunung Bromo. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, dia segera tiba di Candi Kidal. Gadis itu mengarahkan kudanya ke tenggara, ke kaki Bukit Panampihan. Tunjung Putih, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedang menyemaikan bunga Saptapuri. Ada apa, Tunjung Kuning? Apa kau tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak. Suara apa? Aku mendengar suara ringgik kuda di kejauhan sana. Ayo kita lihat, Tunjung Putih. Jangan-jangan ada seseorang yang bermaksud menyusup ke daerah ini. Kau gampang sekali curiga, Tunjung Kuning. Mungkin saja kuda itu kuda liar yang tersesat masuk kemari. Biarkan saja dia, nanti juga pergi sendiri. Tapi kita harus melihatnya, Tunjung Putih. Kalau sampai nanti terjadi apa-apa, tentulah kita akan mendapat marah Dewi Tunjung Biru. Ayolah, Tunjung Putih, ayolah kita lihat. Dua orang wanita itu kemudian meninggalkan rumpun-rumpun bunga. Mereka berlari-lari kecil menuruni tebing bukit. Mereka bagaikan dua ekor kupu-kupu yang terbang di udara. Kupu-kupu berwarna putih dan kupu-kupu berwarna kuning. Tak lama kemudian mereka menemukan seekor kuda yang terperangkap oleh semak-semak belukar. Nah, lihat, Tunjung Putih. Iya. Apakah seperti ini bisa dikatakan kuda liar? Jelas dia bukan kuda liar. Jelas dia ada penunggangnya. Iya ya. Tapi bagaimana kuda itu bisa sampai kemari? Di mana penunggangnya? Lihat, Tunjung Putih. Lihat, ada seseorang tergeletak di sana. Aduh, bukankah dia Sakawuni, Putri Tunggal Dewi Tunjung Biru? Iya, benar, Tunjung Kuning. Dia memang Sakawuni. Nampaknya dia terluka. Iya, mungkin dia bermaksud menemui ibunya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat. Kemudian terlempar dari atas kudanya. Kalau begitu, cepat kita gotong dia. Kita bawa dia ke tempat Dewi Tunjung Biru. Ayo, Tunjung Kuning, kau pegang tangannya. Ya, hati-hati, Tunjung Putih. Pelan-pelan saja. Iya. Di mana aku ini? Kau di sini, anakku. Kau di puncak Bukit Panampihan. Ibu. Rupanya kau, Ibu. Sudahlah, Wuni. Kau jangan banyak bergerak dulu.
Rupanya kau terluka dalam, nak. Tapi lukamu tidak mengkhawatirkan. Lukamu tidak berbahaya. Bagaimana aku bisa sampai kemari, Bu? Tunjung Kuning dan Tunjung Putih menemukan tubuhmu tergeletak di kaki Bukit Panampihan. Kemudian mereka berdua membawamu kemari. Kakek Sugata Brahma. Kakek Sugata Brahma. Ada apa dengan kakekmu, Wuni? Ada apa dengan ayahanda Sugata Brahma? Sakawuni kemudian secara ringkas menceritakan apa yang telah menimpa diri kakeknya. Sekalipun belum tahu persis, tapi dia sudah bisa menduga apa yang akan dialami kakeknya. Empu Bajil dan kaki tangannya memang terkenal bengis dan kejam. Ayu Pupuh sangat sedih mendengar cerita yang baru saja dipaparkan anak gadisnya. Ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi apa-apa dengan ayahanda Sugata Brahma. Iya, mudah-mudahan saja begitu, Bu. Tapi rasanya tidak mungkin kakek Sugata Brahma bisa selamat dari kekejaman orang-orang itu. Lagi pula saya dengar dari salah seorang warga desa, katanya mereka telah membakar rumah kakek Sugata Brahma. Membakar? Iya, mungkin mereka pun telah menganiaya dan membunuh kakek Sugata Brahma, Bu. Iya, memang begitulah, Nduk. Dunia ini tidak bisa lepas dari kekejaman. Di mana-mana kita selalu bertemu dengan orang-orang yang mempunyai watak kejam. Karena itulah kita diwajibkan mawas diri. Marilah kita perbaiki diri kita sendiri mulai sekarang. Sudahlah, Nduk. Lebih baik sekarang ini kau istirahat. Seharian lamanya kau pingsan. Keadaan tubuhmu sangat lemah. Kau butuh istirahat, Nduk. Iya, Bu. Iya, Bu. Kau sudah minum air rendaman bunga tunjung biru yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Sudah 2 kali. Lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Dadaku tidak terlalu sesak lagi, Bu. Aku bisa bernafas dengan lega sekarang. Syukurlah. Kau masih harus minum obat itu beberapa kali lagi. Oh ya, apa kau ingin kembali lagi ke desa Tanibala, Wuni? Entahlah, Bu. Aku belum merencanakan apa-apa. Kalau begitu, mengapa kau tidak di sini saja bersama Ibu? Tidak, Bu. Tidak. Aku tidak bisa tinggal bersama Ibu di sini. Mengapa begitu, Wuni? Tinggallah di sini bersama Ibu. Kita bisa hidup tenang di sini. Tidak, Bu. Aku masih mempunyai urusan yang lain. Oh ya, bagaimana dengan teman baikmu itu? Maksudku, Arya Kamandanu. Aku tidak mau bicara soal itu, Bu. Lebih baik kita bicara yang lain saja. Mengapa, Nduk?
Apakah dia sekarang tidak bersamamu lagi? Apakah dia sudah pergi dari desa Tanipala? Dia bukan sahabatku lagi. Dia sekarang sudah menjadi musuhku, Bu. Bu, apakah semua laki-laki seperti itu? Apa maksudmu, Lu? Apakah semua laki-laki itu penipu? Aku merasa tertipu. Aku merasa dipermainkan. Aku benci. Aku benci laki-laki. Kurang ajar Arya Kamandanu. Suatu ketika dia harus mendapat balasan dariku. Aku tidak terima. Aku tidak terima, Bu. Tenanglah, Huni. Sabarlah, anakku. Apa sebenarnya persoalannya? Semula aku menaruh kepercayaan kepadanya. Semula aku kira dia masih sendirian. Tapi ternyata dia sudah mempunyai seorang istri, Bu. Dia sudah mempunyai istri. Coba, Bu. Apa aku tidak malu? Aku malu sekali, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Kurang ajar. Kurang ajar. Awas kau, Kamandanu. Sudah, Landu. Sudah. Jangan mengumbar perasaanmu. Kau harus dapat mengendalikan dirimu. Ya, kalau Arya Kamandanu sudah mempunyai istri, sebaiknya kau mundur secara baik. Kau tidak perlu memikirkan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri. Kau tidak ingin mengulangi pengalaman ibu, bukan? Semua laki-laki itu bajingan tengik, Bu. Mereka harus dibunuh satu persatu. Itu tidak menyelesaikan masalah, Huni. Semula ibu juga bersikap demikian. Tapi akhirnya ibu sadar. Akhirnya ibu bisa berserah diri pada nasib.